Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah, dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi, Alhamdulillah, Ustaz. Baik, sehat. Alhamdulillah, baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita sehingga kita diizinkan untuk mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, pagi ini kita akan berbicara tentang orang Islam harus bisa menjadi saksi kebaikan ajaran Islam. Ini satu keharusan. Kita sebagai orang Islam ini harus bisa menunjukkan kebaikan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami mengutuskan Muhammad sebagai saksi. Ini bisa diambil pengertian dan pelajaran untuk kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah di dunia ini untuk diikuti ajarannya, untuk diikuti petunjuknya, untuk dicontoh perilakunya, baik itu dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Itulah Rasulullah diutus. Maka kalau kita ingin baik, ya mari kita ikuti petunjuk beliau. Karena Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang wajib untuk dicontoh umat ini dalam menjalankan ibadah. Tidak boleh yang lain. Kalau ibadahnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan akhlak Nabi Muhammad SAW lah yang wajib ditiru oleh umat ini. Kalau kita mengaku umat Muhammad SAW, kalau kita ingin hidup bahagia, hidup sejahtera di dunia ini, sehingga ibadah kita diterima Allah dan perilaku kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Islam harus bisa menampilkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori dalam kehidupan. Kita sebagai orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, kebaikan ajarannya,
dan semua yang dibawa oleh beliau. Maka kita harus bisa menampilkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita sebagai umat ini harus mampu menjadi saksi kebaikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu secara pribadi. Kita menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang sopan, pribadi yang santun, jauh dari kesombongan dan lain-lain perilaku yang tercela. Itu kalau kita mengikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dalam rumah tangga pun kita harus bisa menunjukkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tenang, tentram, sebagaimana yang dicita-citakan semua orang. Tidak ada manusia hidup di dunia ini tidak ingin hidupnya tenang dan tentram. Dalam hal kita mendidik anak, dengan Al-Quran dan Sunnah itulah akan muncul, akan tumbuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tekun ibadahnya, berbakti pada orang tuanya, dan baik akhlaknya. Dan masih banyak yang perlu kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan supaya kalian umat Islam itu menjadi saksi atas kebaikan Islam ini pada segenap manusia, sehingga Islam ini akan semakin dicintai, diikuti oleh manusia, oleh masyarakat. Tentu ini bagi mereka yang mau berpikir, karena melihat bukti nyata dan kehidupan yang dijalani oleh para pengikut ajaran Rasulullah SAW, karena menekuni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk dipelajari, dipahami, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya dalam pidato dan ceramah, namun betul-betul bisa dilihat secara nyata dalam kehidupan ini. Maka mari kita bersama-sama. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa mubasyiran wa nadhira. Wa mubasyiran, Rasulullah diutus sebagai pembawa berita gembira. Membawa berita gembira tentu bagi siapa yang mau mengikuti dengan sabar dan istiqomah petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah ini dalam kehidupan, sehingga hidupnya akan menjadi tenang, tentram tadi, dan nanti di akhirat surga. Itulah kabar gembira. Maka siapa saja yang mau mengikuti petunjuknya, baik itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan memperoleh balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi kalau dikatakan amal soleh itu perbuatan baik yang didasari karena iman. Bukan semua perbuatan baik itu amal soleh. Bukan semua perbuatan baik itu amal soleh kalau tujuannya hanya untuk pamrih-pamrih tertentu. Namun kalau semua didasarkan atas iman kita pada Allah dan Rasul, karena mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, itulah amal soleh. Maka sungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. An-Nahl
97. Saudaraku, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya tadi, wa nadhira. Nadhir itu memberi peringatan. Jadi dalam hal hidup di dunia ini harus ada yang berani memberikan peringatan, menyampaikan peringatan bagi siapa saja yang menginginkan baik di dunia ini. Namun kalau yang mereka mengingkari, maka perlu diingatkan. Apalagi kita sebagai orang Islam kok mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harus ada yang berani menyampaikan peringatan, walaupun ini tidak banyak orang yang suka. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan karena resikonya dibenci. Maka yang begini ini harus tetap kita sampaikan. Karena bagaimanapun baiknya dunia ini kalau masih ada orang yang mau memberi peringatan. Untuk dunia ini baik dan di akhirat kelak insya Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maksudnya dari Al-Quran, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, celaka. Maka kalau kita tidak ingin mengalami hidup sempit, celaka, mari kita kembali pada petunjuk agama. Saudaraku, kemudian Allah melanjutkan dalam surat Fatah tadi, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Tentu ini harus menjadi kewajiban kita, karena semua yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah itu dalam rangka supaya kita menjadi hamba yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kita harus bisa menguatkan keimanan kita, kita harus bisa menguatkan agama kita. Tentu ini bagi siapa saja yang mau menekuni apa yang diajarkan oleh Islam ini. Kemudian dilanjutkan watwaqiruhu, membesarkan. Karena tuwaqir itu berasal dari kata at-tawqir, artinya menghormati, memuliakan, mengagungkan. Jangan sampai karena perbuatan kita Islam dilecehkan orang. Maka kalau kita sendiri tidak bisa menghormati Islam dengan perilaku kita yang sesuai dengan petunjuknya, siapa lagi? Kita yang memuliakan. Karena mulianya Islam ini akan dilihat dari perilaku para pemeluknya. Kita mengagungkan Islam. Saudaraku, yang begini ini kadangkala banyak kita abaikan dan banyak kita lupakan. Kita kadangkala tidak rela Islam dilecehkan orang, namun perilaku kita kadangkala menjadikan sebab Islam itu dilecehkan orang. Karena kalau kita ini perilakunya jelek, bukan pribadi kita yang kena, Islamnya nanti yang langsung kena. Maka betul-betul mari kita jaga, kita perhatikan dalam kehidupan kita. Wa tusabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah di pagi dan petang hari. Tentu ini tidak hanya tasbih, kita membaca subhanallah, kita memahasucikan Allah dari sifat makhluk dan menjauhkan diri dari mempersekutukan Allah dengan apapun, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi sepanjang hari. Maka betul-betul mari kita jauhkan diri kita
dari kesyirikan, dari andat, yang semuanya itu akan menjadikan kita mempersekutukan Allah karena kita lupa bahwa Allah itu maha bersih dari segala kekurangan. Maka kita mari betul-betul kita jaga diri kita dalam rangka kita untuk menjadi pengikut Muhammad yang baik, yang bisa menunjukkan bahwa Islam itu baik dari perilaku para pengikutnya. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Di line telepon kami persilahkan 6793000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi, Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Hadi di Palembang. Saya mau tanya masalah khotib Jumat Ustaz. Tanyakan masalah salam. Apa menurut sunnah khotib mengucapkan salam? Apa di samping mimbar? Apa setelah di atas mimbar bagi salam? Yang kedua, apakah ada salam penutup setelah khutbah Jumat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Adi, ya. Jadi tentang salam, di mana seorang khotib mengucapkan salam. Jadi khotib itu mengucapkan salam kalau sudah naik mimbar. Jadi begitu naik mimbar, terus salam, baru kemudian adzan. Jadi ketika sudah naik mimbar. Kemudian kalau sudah selesai khutbah, apakah khotib mengucapkan salam atau tidak? Ini ada dua pemahaman yang perlu kita perhatikan. Yang satu tidak perlu mengucap salam. Yang satu tidak perlu mengucap salam. Maka karena apa? Kita masih belum berpisah mau sholat bersama, sholat jamaah. Ada yang lain mengucap salam. Bagi yang mengucap salam ya biarkan saja. Mereka pemahamannya karena nanti akan berpisah. Lah bagi kita, kalau kita khutbah selesai doa, yang nggak usah mengucap salam, kita langsung sholat berjamaah. Maka tidak perlu dipertentangkan. Begitu Bapak Adi, semoga bisa dipahami. Ya, baik. Kita bacakan Ustadz yang ada di WA. Dari Bapak Sulung Putra di Tangerang menanyakan, bagaimanakah Ustadz urutannya dalam mandi besar setelah berhubungan suami istri? Apakah harus diawali dengan berwudu terlebih dahulu ataukah langsung menyiram ke seluruh tubuh, Ustaz? Iya, Pak Sulung ya di Tangerang ya.
Jadi langsung saja saya bacakan hadisnya ya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi Rasulullah dulu idza tasala minal janabah, kalau beliau mandi janabat, yabda'u fayaksilu yadaihi, memulainya dengan mencuci kedua tangan, dari yang kanan dulu baru yang kiri, itu ya. Suma yufrigu biyaminihi ala simalihi, jadi menuangkan air dari tadi yang kanan dulu baru yang kiri ya. Kemudian fayaksilu farjahu, terus membersihkan kemaluannya, jadi dicuci, farjinya dicuci. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu sebagaimana wudunya kalau kita mau sholat, jadi pakai wudu. Summa ya'khudul ma fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri, kemudian menciduk air, disiramkan ke kepala. Kemudian di situ ada kalimat fayudkhilu asabi'ahu fil usulis sya'ri. Jadi jari-jari tangan ini digosok-gosokkan ke kepala. Kulit kepala harus basah semua. Hatta idza ra'a angqad istabro'a, kalau sudah dirasa rata basah semua, khafana ala ra'sihi salasa khafanatin, kemudian menuangkan air, digerujuk 3 kali tuangan pakai ciduk itu ya kalau sekarang. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau zaman sekarang mungkin pakai sabunan, pakai apalah itu untuk alat membersihkan diri. Setelah selesai, summa ghassala rijlaihi, terus membasuh kaki. Tadi membasuh 2 kaki. Itulah mandi janabat cara Rasulullah. Maka kalau kita sebagai seorang muslim wajib tahu bagaimana mandi janabat yang benar. Karena ini kebutuhan dalam kehidupan, nggak mungkin tidak. Maka jangan sampai kita tidak paham mandi janabat. Maka itulah cara yang ditunjukkan Rasulullah pada kita. Begitu Bapak Sulung, semoga bisa dipahami. Ya, kita beralih di line telepon kembali di 6793000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Di Pak Naryo, Kendal. Pak Naryo di Kendal ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Naryo di Kendal. Mau tanya, hadis itu 7 hari setelah Halo Pak Naryo, 7 hari setelah apa? 7 hari setelah lahir Pak Ustaz ya. Ya, 7 hari setelah lahir gimana?
Nah, di lingkup saya ini ada yang kok umur 10 tahun, ada yang 60 tahun. Nah apa itu sembelihnya itu termasuk angsop atau tidak, Ustaz? Ya, demikian. Itu terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita urusan akikah itu, Nabi sudah menunjukkan bagaimana akikah. Maka kalau dalam kita mengikuti sebagaimana petunjuk untuk akikah ini, sini ya kita jadi kalau akikah itu yang kita yakini itu 7 hari dari kelahiran. Jadi 7 hari dari kelahiran. Maka kita, kalau kita melihat mungkin kanan kiri kita, ada yang melaksanakan akikah di luar itu, ya biarkan saja. Yang penting kalau kita punya anak, punya cucu, kalau kita mengakikahi hari ke-7 dari kelahiran. Lah apakah kalau kita itu melihat mungkin orang lain tetangga kita melaksanakan itu bagaimana? Kalau kita memang meyakini akikah itu hari ke-7, ya nggak usah terlibat. Nggak usah terlibat. Kita tidak menghukumi itu termasuk ini itu bukan begitu. Kita nggak usah terlibat. Karena yang kita yakini akikah itu hari ke-7. Perkara ada yang 14, 21 dan seterusnya. Itu biarkan saja. Yang penting diri kita, mari kita betul-betul kita tegakkan. Karena bagaimanapun akikah itu yang jelas-jelas hadisnya itu sahih itu hari ke-7. Maka kalau anak laki-laki nyembelih 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, itu hari ke-7. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Maka kalau kita tetangga kita melaksanakan begitu, nggak perlu ikut campur, ya. Ikut campur nggak perlu, ya. Kemudian bagaimana? Apakah kalau kita diberi dimakan atau tidak? Ya kalau memang yakin kita hari ke-7, paling tidak akan kita ragu, ya nggak usah dimakan, tidak usah dimakan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, kita beralih kembali pertanyaan di WA, Ustadz. Dari Bapak Supriyono di Batang, Ustadz, kita sering mendengar kalau tidak salah kita dikatakan belum atau tidak beriman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Pertanyaan yang pertama, yang dimaksud saudara itu apakah saudara kakak atau adik kandung kita, Ustadz, ataukah saudara kita sama muslim? Yang kedua, mencintai yang bagaimana, Ustadz, yang dimaksud tersebut? Iya. Jadi Bapak Supriyono ya. Jadi kalau kita dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
kamu tidak beriman. Sebelum kamu mencintai saudaramu, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Yang pertama, di sini akhun itu saudara, yaitu umum. Siapa saja itu. Apalagi kita sesama muslim ini, kita saudara. Kita dididik akhlak. Maka kalau kita tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana kita cinta pada diri sendiri, itu maksudnya kalau saudara kita mendapat kesenangan, tentu sebagaimana diri kita mendapat kesenangan, kan kita juga senang. Maka kalau saudara kita itu mendapat kesenangan, jangan kita sedih, kita harus ikut senang. Karena kalau kita itu sedulure seneng kok malah kita itu susah, sedih, itu enggak beriman itu. Berarti ada kedengkian di situ. Kalau saudara kita mendapatkan keberuntungan dalam usahanya, dalam kehidupannya, sehingga saudara kita bahagia, kita juga harus ikut bahagia, jangan sebaliknya. Saudaranya mendapatkan kebaikan itu senang, kenapa kita susah? Tentu sebagaimana kita mendapatkan keberuntungan, kebaikan, kita juga senang. Maka kalau kita ingin menjadi orang beriman, kita mengeterapkan sesuatu itu diukur pada dirinya sendiri. Diukur pada dirinya sendiri. Kalau saya itu mendapatkan kebaikan senang, begitu saudara saya kalau senang, saya juga harus senang sebagaimana saudara saya senang. Jangan sebaliknya. Karena orang beriman tidak begitu, akhlaknya tidak begitu. Itu namanya kita mencintai saudara. Kalau kita itu saudaranya bahagia kok kita malah sedih, itu namanya kita tidak mencintai. Cinta yang palsu itu. Kenapa? Wong saya yang mendapat kebaikan, ya saya bahagia. Maka kita ukur pada diri kita sendiri, supaya kita ini termasuk hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang beriman. Itulah namanya kita itu bersaudara dengan sesungguhnya. Itu pada siapa saja. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya. Masih ada kesempatan, kami persilakan di line telepon kembali di 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya, silakan Pak Ruslan, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ruslan di Banjarmasin. Begini Pak Ustaz, saya ini mau bertanya tentang masalah kan di sekitar kami atau di jiran kami ada yang menyetir sunnah, misalnya ada ritual-ritual acara kematian dan lain-lain. Begini Pak Ustaz, saya ini hati terasa berat rasanya menerima yang seperti itu karena saya sudah belajar sunnah. Apakah ini termasuk juga termasuk artinya tidak beriman juga karena tidak senang kepada orang yang seperti itu? Mohon tausiahnya Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diulang. Ya. Di lingkungan beliau kan masih banyak ritual-ritual kematian dan lain-lain sebagaimana umumnya. Tetapi beliau hatinya berat untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana yang demikian, apakah termasuk beriman atau tidak, Ustaz? Iya. Jadi yang pertama Bapak ya, Bapak Ruslan ya, kita paham dulu haknya orang yang sudah meninggal itu apa, itu harus paham dulu. Jadi orang yang meninggal itu haknya itu untuk yang pertama disucikan, dimandikan, kemudian dikafani, itu haknya, nggak boleh dikurangi itu. Kemudian disolatkan. Tentu ini kan orang Islam. Setelah itu dimakamkan. Selain itu tidak ada. Ini harus kita pahami dulu. Kemudian kalau kita melihat di sekitar kita ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita nggak perlu mengikuti itu. Betul Bapak kalau berat hatinya, karena memang tidak begitu. Yang diajarkan oleh Islam tidak begitu. Kita mengaku orang Islam, maka tidak kita ikuti. Walaupun mungkin resikonya tidak disenangi. Maka kalau kita sebagai seorang muslim pegang teguh itu apa yang diajarkan oleh agama kita. Jadi yang menjadi haknya orang yang meninggal itu dimandikan, dikafani, disolatkan. Kalau namanya disolatkan itu mesti doa, kemudian dimakamkan. Sudah selesai. Maka kalau kita ini sebagai seorang muslim, itulah yang harus kita jalani. Jadi kita nggak perlu mengikuti acara-acara yang lain yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Sehingga betul Bapak berat. Memang orang mukmin harus begitu. Insya Allah keimanan masih ada pada diri kita, kalau itu ada pada diri kita. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya. Masih ada kesempatan Ustaz, satu lagi di pertanyaan di WA dari Bapak Suparno di Tangerang. Ustadz, jasa pemandian, mengkafani dan menggali kubur itu diperbolehkan atau tidak? Karena kebiasaan di daerah sini setiap ada yang meninggal itu membayar jasa pemandian, memandikan, mengkafani dan menggali kubur. Demikian, terima kasih. Iya. Jadi saudaraku, kalau kita sebagai seorang muslim, itu kewajiban kita. Maka kita harus bagaimana merawat saudara kita yang meninggal, terutama keluarga, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, tinggal sekali saja ketika wafat, anak-anaknya, keluarganya tidak mau memandikan, sehingga disuruhkan pada orang lain dengan membayar, seolah-olah uang itu segalanya. Ini akhlak yang tidak baik, terutama bagi keluarga. Akhlak yang tidak baik.
Kemudian untuk menggali, kalau kita sesama saudara kita muslim, tentu kita saudara muslim itu tergerak. Bagaimana kita ini untuk bisa menjalankan syariat yang di situ diajarkan oleh agama kita. Kita mesti tergerak. Bagaimanapun kita nanti juga akan begitu, akan mati juga. Jadi kalau kita sesama muslim, sebaiknya kita rasa gotong royong ini harus kita tumbuhkan. Jangan apa-apa membayar uang. Ini harus kita tumbuhkan kalau kita sebagai seorang muslim. Tentu, bagaimana kalau kita membayar, itu mubah saja. Namun berarti di sini kan semangat gotong royongnya sudah hilang. Maka khususnya kita kepada saudara kita muslim, mari kita biasakan, apalagi kalau keluarga kita yang meninggal, memandikan saja istilahnya kan bayar orang lain. Itu kebiasaan yang kurang bagus. Maka mari betul-betul kita perhatikan. Walaupun kalau memang terpaksa tidak ada masalah itu, tapi ini harus kita tumbuhkan pada diri dan keluarga kita. Kalau ada saudara kita yang mendahului kita, maka harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Begitu saudaraku, semoga bisa dipahami. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demi yang tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamil Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.